Ratusan warga di Bojonegoro, Jawa Timur saling berdesakan saat mengajukan berkas bantuan untuk pelaku usaha kecil atau UMKM dari pemerintah sebesar 2,4 juta rupiah. Mereka harus rela mengantri lebih dari 5 jam. Kejadian ini berlangsung pada tanggal 10 bulan September tahun 2020. Bahkan banyaknya warga yang mengajukan berkas bantuan membuat sejumlah perempuan dan anak-anak terjepit di tengah antrian. Para pelaku usaha kecil ini mengajukan berkas persyaratan untuk mendapatkan hibah berupa bantuan dari Presiden atau Banpres produktif, uang sebesar 2,4 juta rupiah. Sejumlah persyaratan yang harus dilampirkan diantaranya fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan usaha, foto tempat usaha, serta rekening bank BRI dengan saldo di bawah 2 juta rupiah. Warga maupun Pemkab Bojonegoro abai terhadap protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak dan saling berdesakan di tengah pandemi COVID-19. Data di Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Pemkab Bojonegoro, jumlah pelaku usaha mikro yang mengajukan bantuan sebanyak 31.502 warga yang terbagi dalam 2 gelombang, yakni gelombang pertama sebanyak 14.550 serta gelombang kedua sebanyak 16.952 UMKM. Pihak Pemkab Bojonegoro mengaku tidak mendapat data berapa total keseluruhan UMKM yang lolos verifikasi dan menerima bantuan, karena semuanya diserahkan langsung di Kementerian UKM atau pemerintah pusat. Namun, pada gelombang pertama yang menerima sekitar 5.000 UMKM atau lebih banyak UMKM yang tidak menerima bantuan tersebut. Rumahnya mana, Bu? Ya, ini Ngantor Bude. Oh, Ngantor Bude ya? Ya. Ini punya usaha apa, Bu? Toko, Mas. Toko ya? Ya. Ini kalau antrian naik gini gimana, Bu? Apa, Mas? Kalau antrian begini gimana ini? Lah, enggak tahu, nunggu sampai ya? Masuk. Halo? Sudah mengajukan berkasnya? Sudah. Tadi jam berapa nyampe sini? Antri, ya. Setengah 8. Setengah 8 pagi ya? Iya. Ini usahanya apa, Pak ya? Hah? Usahanya apa di rumah? Oh, kalau beli salah di rumah saya. Oh, jualan salah. Jualan saya. Utara Masjid Wedi. Oh, enggak. Selain sektor kesehatan, perekonomian merupakan sektor berikutnya yang paling terpukul akibat pandemi COVID-19. Seperti yang dirasakan Daryanto, pemilik warung makan sederhana di Komplek Taman Bengawan Solo atau TBS Utara Pasar, Kecamatan Kota Bojonegoro. Sejak pandemi berlangsung, pendapatan warung atau omset turun drastis hingga lebih dari 70%. Pengunjung warung sepi lantaran banyak warga yang khawatir keluar rumah atau makan di warung. Daryanto berusaha untuk mengajukan bantuan dari Presiden atau Banpres bagi UMKM terdampak pandemi. Namun hingga 2 gelombang pendaftaran diikuti, ia tak kunjung menerima bantuan. Kondisi tersebut diperparah karena setiap bulan ia harus mengangsur hutang di bank, meski pendapatan dari warung tak cukup untuk membayar tagihan. Dampak pandemi COVID terhadap usaha warung ini gimana, Mas? Mas, turun drastis, Mas. Pengunjung makin sepi. Makin ya? Sepi. Nggak kayak biasanya. Ini pemerintah kan membuka bantuan UMKM. Ngajukan gimana? Kalau yang masih punya utang kan nggak boleh, Mas. Nggak dapat dicairkan. Ini kemarin tapi sempat mengajukan ya? Sempat mengajukan anak saya, tapi kan belum sampai saat ini belum cair. Berbeda dengan Daryanto, warung makan atau warteg milik Acong merupakan salah satu UMKM yang menerima bantuan dari Presiden. Ia mengaku mengajukan pada gelombang pertama
dan menerima bantuan senilai 2,4 juta rupiah. Namun, uang tersebut langsung habis untuk membayar hutang. Hal tersebut dilakukan lantaran saat pandemi mewabah, omset pendapatan warung sempat menurun drastis, meski saat ini perlahan mulai meningkat kembali. Ini kemarin pandemi ini kira-kira berdampak apa bagi pedagang ini, Pak? Oh, dampaknya Mas, pendapatan itu sangat menurun sekali. Terus kadang untuk kolaan kesehariannya itu kadang kurang Mas. Terus ini kemarin sempat mengajukan bantuan ke presiden itu? Oh, UMKM itu? Iya Mas, alhamdulillah kemarin sudah cair dari bantuan dari UMKM dari Pak Presiden kemarin. Kira-kira sejauh mana Pak membantu bagi pedagang bantuan tersebut, Pak? Oh, bantuan itu kalau untuk kami loh Mas ya, itu sangat membantu sekali ya. Dari dampak COVID kemarin itu kan pendapatan kan anjlok ya, berhubung ada bantuan ini, alhamdulillah Mas sekarang sudah mulai bangkit kembali. Terima kasih Pak Jokowi ya atas bantuannya. Di tengah terpuruknya para pelaku usaha, terutama usaha mikro kecil menengah atau UMKM, pemerintah Kabupaten Bojonegoro ternyata tidak mengalokasikan bantuan hibah atau pemberian langsung kepada UMKM. Juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Pemkab Bojonegoro, Masirin, mengatakan, jika selama ini hanya ada program pinjaman dengan bunga lunak sebesar 20 miliar rupiah yang diperuntukkan untuk UMKM di Kabupaten Bojonegoro. Anggaran tersebut digelontorkan melalui bank daerah yang dikoordinir oleh masing-masing paguyuban pedagang. Sejak masa pandemi COVID awal Maret kemarin, jadi Pemkab sudah mengalokasikan dana 20 miliar ini sebagai stimulan atau bantuan modal kepada pedagang-pedagang kecil UMKM melalui bank melalui BPR yang di pasar. Sementara saat ditanya mengenai kenapa tidak ada bantuan hibah untuk UMKM, ia mengaku tidak mengetahui, padahal anggaran penanggulangan COVID-19 Pemkab Bojonegoro pada tahun 2020 sebesar 1,3 triliun rupiah. Pemkab mengalokasikan anggaran tersebut sesuai dengan surat keputusan bersama atau SKB 2 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, yang setiap daerah diwajibkan mengalokasikan 35% dari postur APBD untuk penanggulangan COVID pada tahun 2020. Sementara postur APBD induk Pemkab Bojonegoro pada tahun 2020 sebesar 6,2 triliun. Anggaran penanggulangan COVID-19 di Bojonegoro merupakan tertinggi ketiga di Indonesia di tingkat kabupaten setelah Kabupaten Bogor dan Bekasi, Jawa Barat. Mayoritas anggaran yang diperuntukkan untuk penanggulangan COVID-19 digunakan untuk anggaran tak terduga atau cadangan. Namun, saat ditanya berapa total anggaran yang terserap selama tahun 2020, tim gugus tugas tidak menyebutkan. Hanya ada data terakhir serapan anggaran COVID-19 hingga bulan Agustus 2020. Saat itu anggaran COVID masih 957 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut diperuntukkan untuk biaya tak terduga sebesar 851 miliar lebih dan yang terserap baru 1,5 miliar. Selanjutnya diperuntukkan untuk belanja langsung Satuan Kerja Perangkat Dinas atau SKPD. Penanganan kesehatan sebesar 66 miliar lebih, terrealisasi 25 miliar. Jaring pengaman sosial sebesar 38 miliar lebih dan terrealisasi sebesar 38 miliar. Di tengah rakyat yang kesusahan terutama para pelaku UMKM, pemerintah Kabupaten Bojonegoro justru kelebihan anggaran belanja pada tahun 2020. Jumlah sisa lebih penggunaan anggaran atau Silpa Bojonegoro cukup fantastis, yaitu sebesar 2,3 triliun.
Jumlah tersebut merupakan silpa yang tertinggi di Indonesia. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Pemkab Bojonegoro, Nurul Azizah mengatakan, besarnya silpa Bojonegoro tahun 2020 disebabkan adanya SKB 2 Menteri, sehingga 35% APBD dicadangkan untuk penanggulangan COVID-19. Kondisi tersebut membuat banyak anggaran yang tidak terserap, terutama anggaran cadangan untuk penanggulangan COVID-19. Perlu kami informasikan laporan kas posisi real di kas daerah bahwa saat ini untuk kas posisi yaitu sebesar 3.439.369,11 Tingginya silpa Pemkab Bojonegoro tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 disesalkan sejumlah pihak. Salah satunya Bojonegoro Institute. Organisasi masyarakat sipil ini menilai Pemkab Bojonegoro seharusnya memaksimalkan besaran anggaran tersebut untuk membantu masyarakat, terutama para pelaku UMKM terdampak pandemi. Peneliti Bojonegoro Institute Lilis Apriliati mengatakan, jika anggaran COVID-19 sebesar 1,3 triliun, seharusnya bisa diberikan bagi pelaku UMKM yang mengajukan banpres namun tidak menerima. Tentu bagi UMKM yang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Banyaknya usaha mikro yang mengajukan ini menunjukkan bahwa mereka butuh bantuan ya di tengah kondisi pandemi yang saat ini juga diperlukan untuk diperhatikan, karena tidak hanya sektor kesehatan yang menjadi sumber dari penghidupan masyarakat, itu adalah ekonomi. Nah, terutama usaha mikro-mikro ini, usaha mikro cenderung untuk lebih mudah mengalami kolab ya ketika di masa pandemi seperti ini. Ya, harapannya sih pemerintah bisa sedikit memperhatikan, memberikan prioritas untuk usaha mikro supaya mereka mendapatkan bantuan modal untuk melanjutkan usaha mereka. Jadi tidak hanya sebatas pinjaman lunak, tapi bisa memberikan dana hibah kepada usaha mikro melihat jumlah mereka yang begitu banyak. Usaha mikro kecil menengah adalah ujung tombak denyut nadi perekonomian masyarakat kecil. Sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih selain sektor kesehatan selama pandemi COVID-19 belum berakhir.